Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku yang sangat aku sayangi. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Terbukti pada saat ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena kita mengadakan kebaktian dari rumah kita masing-masing. Meskipun begitu tidak mengurangi cinta kasih kita kepada Tuhan, begitu juga cinta kasih Tuhan kepada kita. Sekali lagi, kita tetap bersyukur, lebih-lebih pada saat ini kita diberi kesehatan, kita diberi sukacita dan juga keselamatan. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Ku menang, ku menang.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur ya Tuhan untuk pagi yang boleh kami nikmati kembali, dan bahkan pada hari besar, hari peringatan kenaikan Tuhan ke surga pada pagi hari ini, kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kau yang menyertai dan berkati kami, Engkau memberikan hati yang penuh kerendahan, sehingga kami boleh beribadah dengan setulus hati kami dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Bapak Pendeta yang menyampaikan firman kepada kami, Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, yang memberikan Roh-Mu yang kudus, dan bahkan kami yang mendengarkannya, Engkau urapi sehingga firman-Mu sungguh boleh membangun iman kami, dan di dalam kehidupan kami boleh senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu. Kami serahkan Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam kami beribadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teguhkan
Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah diperintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan.
Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa tercurah atas kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini diambil dari kitab Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dengan satu tema, menerima kuasa untuk bersaksi. Saya akan membaca satu ayat sebagai ayat mas dari ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, berkali-kali kita merayakan hari kenaikan ke surga, kita lakukan di luar gedung gereja. Kita pernah merayakan di hutan kota dekat GBK. Kita pernah merayakan juga di Pantai Pailus. Dan juga pernah merayakan berkali-kali di Teluk Awur. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu masih ingat, di mana? Ya, di Kelapa Park, pakai saji. Hari ini, saudara, kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun, kita rayakan di rumah kita masing-masing. Hanya saya dan tim musik yang merayakan di tempat terbuka. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan kepada semua murid-muridnya. Bahkan ada satu murid boleh dikatakan ngeyel, belum percaya kalau tidak melihat dengan mata sendiri, bahkan kalau tidak melihat bekas paku di tangan Yesus dan bekas tumbak di lambung Yesus, dia tidak percaya. Siapa itu, saudara? Thomas. Ya. Thomas ini salah satu murid yang tidak mau percaya sebelum melihat. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid pada waktu itu, dan saat itu Thomas ada di tengah-tengah mereka, Thomas kaget. Bahkan secara khusus Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas. Dan apa yang terjadi, saudara? Thomas percaya setelah melihat Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara-saudara, menjadi saksi ternyata itu suatu beban yang berat. Kalau seumpama kita menjadi saksi perkara di persidangan di pengadilan, itu juga berat. Kenapa, saudara? Ya, karena kita harus bisa menceritakan kasus yang sebenarnya. Jadi itu berat, menceritakan kasus yang sebenarnya.
Kalau dia tidak bisa menceritakan kasus yang sebenarnya, bisa-bisa dia sebagai saksi palsu. Bahkan dia bisa dipidana karena bersaksi palsu. Menjadi saksi di dunia saja begitu berat. Apalagi saudara, bersaksi tentang kerajaan Allah. Menjadi saksi Kristus. Yang kita hadapi tidak hanya manusia saja, tetapi penguasa-penguasa yang tidak suka dengan kebenaran Allah. Kasih Kristus itu harus benar-benar menjiwai dalam hidupnya. Jikalau kasih itu menjiwai dalam hidupnya, pasti akan bisa bersaksi. Sekalipun itu adalah berat sekali. Saksi Kristus harus bisa meneladan Kristus dalam hal merendahkan diri dan bisa mengalahkan diri pribadi dan menjadi penurut-penurut kebenaran Allah. Tuhan Yesus juga tahu secara persis kelemahan dan kekurangan para murid waktu itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus menetapkan para murid untuk bersaksi, Tuhan Yesus juga melengkapi para murid dengan memberi kuasa. Kalau bahasa Jawa itu nges sekali, yaitu kasekten. Orang pasti senang dengan kasekten. Lebih-lebih orang Jawa selalu merindukan untuk bisa sekti. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus memberi kuasa, memberi kasekten, yaitu dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid, supaya para murid bisa melakukan pekerjaan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid. Namun demikian bukan berarti meninggalkan para murid begitu saja. Melainkan dia tetap menyertai para murid. Dan Roh Kudus yang dijanjikannya sudah dicurahkan kepada murid pada hari Pentakosta. Yang kalau kita hitung 10 hari lagi, nanti kita merayakan hari Pentakosta. Hari raya turunnya Roh Kudus. Dan disitulah sebenarnya janji Tuhan Yesus sudah diberikan. Murid-murid benar-benar memiliki kasekten atau kuasa. Terbukti mereka dengan berani bersaksi tentang Yesus Kristus di depan banyak orang. Dan bagaimana Petrus yang waktu itu dengan semangatnya dan tidak takut, dia berkhotbah. Dan apa yang terjadi, saudara? 3.000 orang bertobat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya siapakah yang diberi Roh Kudus? Memang pada zaman Tuhan Yesus, ketika mau meninggalkan murid-muridnya ke surga, pada waktu itu memang secara khusus diberikan kepada para murid. Namun saudara, sebenarnya Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jadi setiap orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebenarnya telah diberi kasekten atau kuasa Roh Kudus itu. Seringkali kita masih menilai bahwa ciri-ciri orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus apabila dia bisa melakukan mujizat, apabila dia bisa bernubuat, apabila dia pandai mengajar, dan sebagainya. Ingat saudara, bahwa ketika kita mampu bertahan mengikut Yesus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita, itu sebenarnya juga bukti bahwa kita sudah diberi Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikut Yesus dan terus bersaksi di dalam Yesus. Memang ada banyak karya Roh Kudus, tetapi kalau kita melihat di dalam Korintus, karya Roh Kudus yang paling utama adalah kasih. Bisa bernubuat, bisa bermujizat, bisa mengajar. Kalau tidak didasari dengan kasih, maka akan sia-sia. Bahkan banyak orang yang sombong. Siapa dulu yang menyembuhkan orang itu? Siapa dulu yang bisa menolong orang itu? Ada yang seperti itu, saudara. Itu sebenarnya adalah kesombongan. Sekali lagi, tanpa kasih itu tidak akan berarti. Nah, kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, di sana disebutkan adanya buah roh atau karya Roh Kudus. Bisa dikatakan seperti itu. Di antaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberi kuasa. Tuhan Yesus memberi kasekten, Roh Kudus kepada murid-muridnya adalah untuk menyertai murid-muridnya bersaksi. Selaras dengan makna janji Tuhan Yesus akan turunnya Roh Kudus. Sekali lagi ayat 8 yang saya baca sebagai ayat mas tadi. Serta mandat untuk menjadi saksi ketuhanan Yesus. Teguran malaikat terhadap sejumlah murid yang menatap ke langit. Itu adalah tanggung jawab para murid yang harus dilakukan untuk bersaksi. Nah, di dalam ayat 11 itu jelas sekali, saudara. Lebih jelasnya saya akan membaca. Dan kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan bagian ayat 8 bagian terakhir dengan jelas sekali dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana para murid
yang menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan mendapat perintah untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi, artinya sampai kemana-mana. Menyaksikan Sang Kristus sebagai juru selamat. Sebagaimana Tuhan telah memilih, memanggil, dan memberi kuasa kepada para murid, Yesus juga telah memilih, memberi kuasa kepada kita, saya dan Bapak Ibu semua. Diberi kuasa, diberi kasekten, diberi Roh Suci, Roh Kudus. Kita juga dipanggil, dipilih untuk bersaksi bahwa Kristus adalah Allah dan Juru Selamat dunia yang harus kita beritakan kepada setiap orang, kepada semua orang. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, kita harus memperlihatkan, kita harus menghidupi hidup ini dengan Roh Kudus, sehingga buah-buah Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita dan bisa dilihat, bisa juga dirasakan oleh orang lain yang melihat kita. Oleh sebab itu, saudara, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagaimana Tuhan Yesus memilih, memanggil, dan memberi murid-murid kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus juga memilih saya dan Anda semua, dan Tuhan Yesus yang telah memilih saya dan Anda semua juga telah memberi kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari saudara, kita bisa mengekspresikan hidup kita sebagai orang Kristen yang ngristeni. Artinya betul-betul kita sebagai orang Kristen. Jangan takut, saudara. Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Dan berbahagialah kita semua yang telah dipanggil dan yang telah diberi kuasa Roh Kudus. Tetapi saudara, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Dari yang terdekat sampai yang ada di tempat jauh, bahkan di mana-mana. Jangan takut, Roh Kudus beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah memanggil para murid untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Namun Engkau juga tahu apa yang menjadi kelemahan para murid, sehingga Engkau juga memberikan kekuatan, penyertaan di dalam pribadi murid-murid dengan memberi kasekten atau kuasa, yaitu Roh Kudus yang Engkau berikan kepada para murid. Dan saat ini juga kami percaya bahwa Engkau juga telah mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Di dalam kami Engkau utus juga menjadi saksi-saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih dan karunia-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Terlebih pada saat ini, walaupun dalam situasi yang membuat banyak orang khawatir karena adanya pandemi COVID-19, Engkau masih memperkenankan kami untuk datang dan beribadah kepadamu, meskipun harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu dan mukjizat-Mu agar bangsa kami dan bumi ciptaan-Mu ini segera Engkau lepaskan dari cengkeraman virus COVID-19. Dan Tuhan menolong mereka yang terkena dampak dari wabah corona tersebut. Tuhan Yesus, kami serahkan para jemaat-Mu GITJ Jepara, Engkau yang senantiasa menguatkan iman kami dan mampukan kami untuk bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan kesehatannya dan juga dalam keterbatasan fisiknya, seperti Saudara Asmiranto, Bapak Wiloso Subagyo, Bu Insuryati, Bu Toeni, Ibu Betsy, Ibu Tumina, dan lainnya yang tidak kami sebutkan satu-satu. Engkau tolong dan jamah mereka, beri kesembuhan dan kekuatan ya Tuhan. Para hamba-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tolong kami semua untuk selalu berpegang teguh dan hanya bersandar kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami, agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami untuk bisa melakukan perintah-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, berikan kemampuan untuk bisa memimpin dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana. Dan berkati para hamba-Mu yang senantiasa Engkau pakai untuk menggembalakan kami, Bapak Pendeta Herodion Widi Susabdo, Bapak Pendeta Danang Kristiawan, dan Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suarsono, dan semua majelis GITJ Jepara. Tuhan berkati, agar bisa melayani Engkau dengan baik. Berikan kami semua sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita serahkan persembahan pada pagi hari ini melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau perbolehkan kami pada hari ini mempersembahkan sebagian kecil apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan majelis yang mengelola kiranya Engkau pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, boleh menjadi saksi-Mu di mana Engkau tempatkan kami, dan Engkau yang menyertai kami semua. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin.